semuanya, selamat datang kembali di sesi podcast Nyantui bersama Inta. Oke, dengan aku sendiri sebagai moderator dan juga aku ditemani sama Kak Syifa. Halo. Kak Syifa, kenalan dong Kak Syifa dari mana, aktivitasnya apa gitu. Oke, boleh. Halo, aku Syifa dari Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta gitu. Paling aktivitas aku ya organisasi sih, paling organisasi di kampus, di rumah. Sebagai pekerjaan tambahannya mengajar anak-anak usia dini gitu. Paling itu sih. Kak Syifa, di sini nih kita akan membahas tentang kebijakan terbaru pemerintah yang mana pemerintah akan menerapkan peraturan khusus mengenai batasan usia penggunaan media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa background Kak Syifa tersendiri nih ada yang namanya mengajar ya kayak berarti Kak Syifa bisalah memberikan sharing session gitu ke kita semua. Oke, mungkin pertanyaan aku di awal singkat banget ya Kak. Apa pendapat Kak Syifa mengenai rencana pemerintah tersebut? Oke, pendapat aku pribadi sih seneng ya. Seneng banget kalau misalnya kebijakan ini akan diterapkan sesegera mungkin. Karena yang kita tahu ya, anak-anak itu bisa mengakses internet itu dengan mudah banget. Mengakses media sosial itu gampang-gampang banget. Asal ada kuota, asal ada wifi, semua bisa diakses. Apalagi yang kita tahu, sebagian anak-anak, nggak semua anak-anak, sebagian anak-anak lebih suka mabar gitu dengan teman-temannya dibandingkan aktivitas kegiatan seperti bermain ataupun yang lain-lain. Mereka lebih suka duduk mabar dengan handphonenya gitu, interaksinya lewat handphone gitu. Atau yang lebih familiar itu game FF dan Mobile Legend ya, itu yang sering banget anak-anak laki, anak-anak usia-usia kecil itu mainin, terus juga dia interaksinya melalui handphone itu dengan bener-bener seru gitu, menghabiskan waktu berjam-jam cuma di handphone doang gitu. Oke, berarti dari pendapat Kak Syifa ini udah mengarah nih, kayak mereka Syifa udah setuju ya berarti Iya ya? betul, sangat setuju. Oke, kalau ditanya tentang tantangan nih, ada nggak sih menurut pendapat Kak Syifa tantangan mengenai kebijakan terbaru ini? Oke, kalau misalnya tantangan, pastinya menurutku ini tantangannya itu bukan cuma dari pemerintahnya ya. Pasti dari orang tuanya juga memiliki tantangan, udah gitu juga dengan anak-anaknya juga pasti anak-anaknya sendiri tuh penuh dengan tantangan juga. Karena menurutku yang tadinya mereka ini aktivitasnya bermain gadget, terus tiba-tiba dibatasi, pasti itu kan ada pengalihan kegiatan gitu. Nah, anak-anak kan belum berpikir luas gitu. Kalau misalnya nggak ada ini, gue mau ngapain gitu kan. Nah, sebagai disitulah tantangan orang tua untuk menggantikan aktivitas anak yang biasanya bermain media sosial jadi apa nih, atau bisa orang tua itu mengalihkannya dengan memberikan ruang belajar atau ruang bermain tapi sambil mengedukasi gitu. Dan di situ juga ada peran pemerintahnya harusnya, karena di sini pun tantangan pemerintah untuk menggantikan aktivitas anak-anak ini, seperti mungkin memperbanyak RPTRA kali ya, karena kan RPTRA ini belum menyeluruh, belum luas gitu kan adanya sebagai ruang bermain dan belajar untuk anak-anak gitu. Jadi nggak gadget gitu, gadgetnya dihilangkan, anak-anaknya dialihkan ke ruang-ruang yang main, ruang-ruang belajar gitu sih paling. Oke, aku setuju banget nih sama pendapat Kak Syifa, emang harusnya seperti itu ya, karena bukan cuma kita melarang saja, tapi kita juga bisa mendapatkan solusi gitu. Jadi ketika larangannya ini tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa digunakan lagi, mereka bisa beralih ke solusi yang mana mereka bisa mendapatkan aktivitas yang bisa mengisi waktu luang mereka. Oke, kalau misalnya ditanya tentang pendapat orang tua dan juga anak-anak, responnya mereka itu kira-kira seperti apa sih Kak? Oke, kalau menurut aku ya pasti responnya ini pro dan kontra sih pasti kan. Karena kalau ditanya respon orang tua, aku juga disclaimer aku belum punya anak gitu ya, jadi aku nggak tahu respon mereka. Tapi sebagai orang tua didik gitu ya, maksudnya sebagai guru anak usia dini, pastinya aku meresponnya itu dengan baik sekali, karena benar-benar ini itu bukan jangka pendek. Peraturan ini berdampaknya itu tidak sekarang, tapi akan berdampak di masa yang akan datang kayak gitu sih. Pasti kalau responnya anak-anak ya pasti anak-anak bakal bete ya sih, bakal marah, karena yang biasanya mengakses semuanya gampang terus tiba-tiba dibatasi,
ya kalau dibatasi kayak ada yang hilang kan sebagian, itu kan pasti membuat mereka kayak jengkel gitu ya. Tapi dengan adanya solusi tadi diganti aktivitasnya, mungkin itu akan menghilangkan rasa kesalnya dia. Karena ada beberapa kasus anak-anak itu tantrum itu, handphonenya itu dijual sama orang tuanya, alhasil anak itu tantrum karena mungkin handphonenya diambil, ini anak nggak dikasih aktivitas pengganti gitu. Oke, mungkin karena belum terbiasa kali ya, Betul. bisa jadi tantrum. Tapi kalau misalnya kebijakan ini diterapkan dan juga bisa konsisten nih, nah anak-anak pasti akan terbiasa gitu ya. Ketika anak-anak terbiasa, mereka pasti akan merasa, oh ya udah sehari-hari juga seperti ini. Iya, Jadi nggak betul. bakalan merasa yang namanya kehilangan ataupun kayak kekurangan gitu ya kan. Oke, kalau tadi bahas anak-anak dan juga bahas orang tua gitu. Nah, sekarang bagaimana media sosial mereka menyikapi kebijakan tersebut, Kak? Oke, kalau pertanyaan itu mungkin orang media sosialnya yang akan menjawab ya, tapi sebagai masyarakat gitu ya, aku kan masyarakat nih, sebagai masyarakat bolehlah yang ngasih solusi atau ngasih saran nih lebih tepatnya kepada pihak media sosial gitu ya. Nah, menurutku pihak media sosial ini harus memiliki media sosial kids ya. Seperti YouTube kan sudah ada YouTube Kids sama YouTube yang biasa. Nah, mungkin TikTok, Instagram, dan sebagainya juga harus memiliki media sosial kids. Jadi di mana algoritmanya itu terbatas, tidak bisa diakses lebih dari usianya gitu, pengetahuan usianya gitu. Oke, mungkin bisa lebih ke pengetatan ini ya. Jadi kayak kita kan biasanya mengakses media sosial tergantung apa yang kita cari gitu kan, di melalui algoritmanya Iya, gitu. benar. Jadi kalian harus hati-hati nih ya men-search-nya gitu. Oke, kalau misalnya ditanya tentang inspirasi ataupun pencetusnya nih, ada nggak sih kakak lihat dari negara-negara mana gitu? Karena gak mungkin kita sebagai Indonesia sebagai pencetus gitu. Biasanya orang Indonesia ini mereka tuh terinspirasi baru kita bisa mengeluarkan kebijakan. Kalau menurut pandangan Kak Syifa ini gimana? Kalau menurut aku ya, sepengetahuan aku, ada negara China yang sudah menerapkan kebijakan ini gitu. Di sana tuh udah menggunakan verifikasi identitas yang sangat ketat gitu. Karena emang di sana udah konsisten ya. Mungkin kita bisa mencontoh, mengambil yang baiknya dari negara tersebut gitu. Seperti itu sih yang aku tahu. Oke, kalau tadi bahas identitas, berarti yang berusia 17 tahun ke atas mereka memiliki kartu tanda penduduk seperti KTP ya. Tapi kalau misalnya anak-anak di bawah umur ataupun yang masih kecil-kecil gitu, mereka punya yang namanya KIA ya kayak. Iya, Mungkin betul. ketika mereka registrasi platform gitu ya, mereka harus men-scan ataupun mengeluarkan apapun gitu yang berkaitan dengan info dari identitas mereka. Penutupan terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan terkhusus untuk orang tua ataupun untuk anak-anak yang di bawah umur mengenai kebijakan ini Kak? Oke, pesannya apa ya? Aku juga bingung sih karena disclaimer aku belum punya anak, jadi kayak belum merasakan banget gitu ya. Cuman mungkin yang bisa aku sampaikan di sini, banyak-banyak sabar untuk para orang tua gitu ya, karena kan ini kebijakan kalau udah diterapkan akan sedikit effort untuk memberitahu, untuk mengasih tahu gitu kepada anaknya bahwa ini tuh udah nggak bisa lagi gitu loh. Baik-baik sabar aja sih sebenarnya, banyak-banyak effort untuk perbanyaklah sabarnya gitu ya. Jangan marah-marah malah jangan anaknya dimarahin, karena kan ya ini pergantian atau peralihan ini nggak mudah gitu ya untuk orang-orang yang sudah terbiasa gitu. Kayak kita aja sebagai orang dewasa kalau udah terbiasa terus tiba-tiba hilang kan pasti kayak uring gitu ya, kalau bahasa Betawinya tuh uring gitu. Kalau misalnya ini juga pasti ada ya kerengki dikit lah. Kalau untuk anak-anak ada nggak sih Kak? Oke, kalau untuk anak-anak Kayak mereka harus melakukan atau mencari kegiatan yang lebih bermanfaat lagi iya itu tanpa sih pasti. Nah, untuk anak-anak interaksi sosial itu diperlukan. Jadi kalau misalnya kebijakan ini sudah diterapkan, ya mau diikuti saja. Ini demi masa depan kalian juga gitu. Carilah aktivitas-aktivitas di luar rumah yang tapi jangan jauh-jauh juga, ntar kebanyakan penculikan jadinya kan. Jadi ya larilah ke interaksi-interaksi yang lebih bermanfaat. iya gitu.
Kita sudahi dulu di diskusi kali ini tentang wacana dari pemerintah mengatur batasan usia penggunaan media sosial. Semoga dari apa yang kita didiskusikan, apa yang kita sharing bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah perspektif baru. Saya Inta Marsanda dan juga Kak Siva pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Dadah.